Hai Besti, thank you udah ngeklik video ini. Aku Cinti dan di video kali ini aku bikin cash tracker lagi. Seperti yang kalian tahu, minggu kemarin aku udah mulai upload cash tracker. Dan ini cash tracker di bulan Agustus minggu terakhir. Nah sebenarnya sih yang kali ini nggak terlalu banyak, yaitu 555. Kenapa aku bilang nggak terlalu banyak? Karena aku harus bayar cicilan dulu nih, cicilan, terus juga kewajiban lainnya, baru aku bisa mulai bikin keuangannya gitu. Nah, tapi aku bersyukur banget aku masih diberikan penghasilan di masa pandemi. Juga di satu sisi lebih ngeliat ke arah ya apa adanya aja, keep realistis aja gitu ya. Ini 555 juga menurutku udah lumayan banyak. So that's it. Dan sekarang topik kali ini yang akan aku bahas itu, aku pengen bahas soal child free. Nah, karena banyak banget nih yang tiba-tiba aja tuh DM aku kayak, "Kak, aku pengen tahu dong soal child free menurut kakak gimana?" Nah, di sini aku bakalan ngomong sebagai orang yang belum menikah tapi ada keinginan untuk menikah suatu saat pasti gitu ya. Cuman masih belum tahu nih apakah memutuskan untuk punya anak atau enggak. Dan ini berdasarkan dari overthinking aku ya secara pribadi. Jadi jangan disamakan dengan yang lainnya. Langsung aja kita mulai ke videonya. Pertama-tama di sini savings aku nggak isi gitu ya, tapi di sini udah ada 10% sama internet itu masuk ke ATM. Oke, jadi hal pertama yang aku pengen banget bahas tentang child free itu, sebenarnya aku setuju-setuju aja sama child free, tapi aku juga ngerasa kayak child free itu berarti nggak mau punya anak gitu ya, which is anak biologis dan juga anak yang bukan biologis gitu. Jadi maksudnya pokoknya nggak mau punya anak gitu sampai dia tua, sampai meninggal istilahnya gitu. Dan aku merasa nggak ada yang salah dari keputusan untuk tidak punya anak. Child free itu keputusan gitu, keputusan dari masing-masing pasutri. Dan kita juga nggak bisa ya yang kayak, ya kenapa sih lo nggak mau? Terlepas dari itu semua, sebenarnya aku tuh melihat bahwa child free itu bukan satu hal yang aib atau juga bukan satu hal yang harus ada gitu. Maksudnya itu keputusan masing-masing dari pihak kalian, keputusan menikah gitu ya. Nah, kalau aku secara pribadi, kalau misalnya aku merasa bahwa keuangan aku belum cukup stabil sama calon suami misalnya gitu ya, terus nanti waktu mau menikah mungkin aku tidak memutuskan untuk punya anak dalam waktu dekat, jadi mungkin menunda gitu. Tapi itu masih mungkin, tergantung dari finansial, tergantung kestabilan emosinya masing-masing dari kita gitu kan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan apakah kira-kira child free ini bisa membuat kita semakin dewasa atau malah membuat kita semakin tertekan gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia tuh kan masih yang memikirkan kalau nikah itu harus banget, harusnya pakai banget punya anak gitu. Padahal sebenarnya nggak semua gitu loh. Ada banyak banget orang yang memilih untuk child free. Dan itu tuh menurutku udah hal yang terserah dari pasangan gitu. Jadi ketika kita udah mulai beranjak dewasa gitu ya, misal pun kita sekarang umur 15, 16, 17 sampai seterusnya, kita pasti akan mengalami fase ingin menikah. Dan di sisi itu kita juga harus bisa memutuskan apakah kita mau untuk punya anak atau enggak gitu. Nah, sekarang kita hitung dulu emergency fund. Emergency fund aku itu nambah 25.000, ya nambah 25. Dan tadi aku sempat tuker 10 ribuannya supaya aku punya 5.000 karena ternyata aku nggak punya 5.000. So emergency fund aku sekarang ada 100, 200, 300, 400, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 475 dan 473. Aku juga merasa bahwa child free itu seperti yang kita tahu ya, generasi millennials tuh kan kebanyakan sekarang menjadi generasi sandwich. Dan aku merasa kalau misalnya kita melanjutkan yaitu ke anak gitu ya, misalnya gini nih, kita udah jadi generasi sandwich, terus kita punya anak. Nah, kita berharap anak kita mau ngebiayain kita. Itu lo memperlakukan anak lo sama dengan lo diperlakukan oleh orang tua lo. Apa lo nggak belajar dari sakit hatinya lo gitu? Maksudnya kayak kamu nggak belajar gitu dari kamu punya sakit hati lo ketika kamu jadi generasi sandwich. Masa kamu mau anak kamu juga jadi generasi sandwich? Dan itu yang bikin aku semakin bingung gitu. Aku pengen gitu punya anak, tapi di satu sisi aku nggak mau anakku jadi generasi sandwich itu tadi, kayak millennial sandwich tadi. So aku lebih prefer untuk menunda sampai benar-benar aku finansialnya stabil, emosinya stabil. Ini kita lanjut ya, back to schoolnya 25.000.
Dan kalau misalnya child free, secara otomatis kan pengeluarannya nggak banyak. Oh, by the way, ngomongin soal pengeluaran, minggu depan akan ada video pengeluaran dari aku. Jadi kan gini, seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kalian nonton video 5 hal budgeting itu, di situ aku jelasin bahwa memang setiap budgeting itu harus ada pengeluaran. Dan sekarang aku mau bikin video pengeluaran karena aku merasa selama ini aku baru sekali bikin video pengeluaran dan itu kurang realistis. Jadi kayaknya minggu depan aku mau bikin video pengeluaran sambil ngeluarin uangnya di map dan ngobrolin soal hal-hal lainnya gitu. Dan sekarang kita hitung dulu back to school-nya. Back to school ada 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, dan 140. Oke, dari child free itu sendiri ya, aku tuh juga kadang kepikiran gitu. Kalau misalnya nih, oke, kita ngambil keputusan kita nggak child free, tapi kita ambil anak gitu. Nah, aku punya pemikiran lain terhadap ambil anak ini. Kalau misalnya banyak banget orang yang bilang kayak, kamu yakin mau ambil anak? Atau misalnya, nggak apa-apa udah ambil anak aja. Nah, aku tuh kadang mikir, overthinking aku tuh sampai di tahap dimana aku tuh merasa bahwa takut. Misalnya tuh gini, kan semua anak pasti lahir dari orang tua gitu kan. Pasti dari ada ayah dan ada ibu gitu. Nggak mungkin cuman salah satu doang gitu. Nah, terus kalau misalnya nih kita pikirin gitu ya. Nah, anak ini yang mau kita ambil, misal kita mau ambil di panti asuhan gitu. Nah, sebelum itu kita cross check dulu dong harusnya gitu kan, orang tuanya siapa dan seperti apa latar belakangnya dia. Soalnya gini, aku pernah bertemu dengan beberapa anak panti asuhan. Aku merasa ketika aku bertemu sama mereka, aku tuh ingin banget mengasihi mereka, tapi di satu sisi aku tuh takut gitu ketika misal ambil anak deh akhirnya di panti asuhan dan kita nggak tahu latar belakangnya. Misal ternyata latar belakangnya dia punya ayah dan ibu yang misalnya berbeda sekali sifatnya dengan kita, terus itu nurun ke anaknya. Aku tuh paling nggak suka anak yang agak tantrum, terus ternyata dia tuh hampir tiap hari tantrum karena orang tuanya yang sebelumnya itu ditelantarkan. Karena pasti ada efek-efek psikologis gitu ya ketika anak itu berada di panti asuhan. Apapun itu efeknya pasti ada gitu. Jadi aku juga serba was-was gitu ya ketika aku ngelihat ada orang yang bilang dan menginfluence orang lain untuk mending kita ambil anak aja gitu. Dan aku secara pribadi ngelihat itu sebagai oh ya udah silakan kalau kamu ambil anak, tapi kamu harus tahu do and don'ts-nya apa, terus resikonya apa, karena kan we never know about latar belakangnya dia apa. Terus juga kita juga nggak pernah tahu apa yang dia pernah alami. Itu bisa diambil hikmahnya aja kalau misalnya kalian merasa bahwa oh it's good gitu, itu pemikiran yang bagus ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya Allah ini nggak perlu dipikirin sampai segitunya, it's fine gitu. Karena aku sendiri belum sampai ke tahap situ. Mungkin nanti one day aku bakalan bikin podcast tentang itu juga. I never know about it gitu. Jadi ya tunggu aja lah video-video dari aku. Nah sekarang ini new car aku nambah 25.000 dan aku mau ambil ini 10.000. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, 10 terus 5 sama 10, 25.000 gitu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak ada masalah sama sekali dengan orang yang mau child free atau dengan orang yang mau punya anak berapapun. Kalau misalnya mereka menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki, it's all yours, ya udah nggak apa-apa gitu. But ini dari perspektif aku gitu. Dan sekarang kita lihat di sini new car aku ada 1 juta, 100, 10, 120, 130, 140, 150, 2, 4, 6, 8, 10, 160. Jadi 1 juta 160. Aku belum terlalu ngetu sih untuk new car ini karena masih belum terlalu butuh banget. So bisnis aku skip, lanjut ke map yang kedua. Ini dia map yang kedua. So di sini cares, health, cinti itu dihilangkan. Kali ini aku nggak nabung dulu di situ karena ya pendapatannya terbatas. Oke, jadi Cinti nambah 250 dan sekarang aku kasih 100, 250. Sebelum kalian mengisi budgeting, kalian harus tahu apa kewajiban kalian. Contohnya kalian punya hutang atau misalnya kalian punya kewajiban. Isi itu dulu baru isi yang lainnya gitu. Oke, new phone sekarang ada 2 juta, 3 juta, 100, 200, 300, 400, 550. 3 juta 550. Dan aku bakalan ambil 1 juta 400-nya untuk aku bayar cicilan. Cicilan keempat. Oke.
Sekarang kita lanjut. Setelah new phone, miscellaneous. Yes, miscellaneous kali ini aku isi karena ada sesuatu hal yang harus aku beli. So, akhirnya aku isi gitu. Dan sekarang miscellaneous aku 29.000. Miscellaneous nambah 29 dan sekarang kita hitung miscellaneousnya. So, miscellaneous sekarang ada 100, 200, 250, 270, 280, 285, 2468. 293.000 untuk miscellaneous. Rollovernya nggak ada, kemudian clothing nggak ada, gift. Nah, gift ini karena ada temen aku yang mau ulang tahun, so aku bakalan kasih dia hadiah ulang tahun. Ini kembali 5.000, ini aja deh, ini kembali 5.000. Kemudian aku mau tukar 50 nya dengan 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ngomongin soal child free juga gitu ya. Kenapa? Karena menurut aku ini berhubungan sekali dengan keuangan. Dengan kalian memutuskan untuk child free gitu ya, berarti kan keuangan kalian itu lebih kalian prioritaskan kepada diri kalian sendiri dan pasangan kalian, bukan kepada anak atau tanggungan. Ketika ada orang yang memilih untuk memiliki anak, secara otomatis akan ada biaya tak terduga. Ada biaya sekolah, biaya merawat anak, biaya keinginan anak, biaya haknya anak gitu kan. Dan secara otomatis biaya hak anak itu juga harus terpenuhi gitu. Sebagai orang tua pasti harus memberikan haknya anak gitu kan. Dan kewajiban anak apa ya? Kewajiban anak ada gitu, karena yang menginginkan anak itu orang tua, maka kewajiban itu ya jatuhnya ke orang tua gitu, dan haknya didapatkan oleh anak. Kebahagiaan anak itu merupakan hak orang tua gitu, kalau misalnya kewajiban dari orang tuanya terpenuhi kepada anak. Menurut aku ya, itu kayak gitu. So, sekarang giving aku mau hitung. Giving aku sekarang ada 100, 200, 250, 260, 270, 280, 290, 2468, 290 dan 298. Wahana visi nambah 25.000. Jadi ini aku kasih 25. Oke. Jadi totalnya ini 50.000. 20, 30, 40, 50. 50.000 untuk wahana visi. Nah, udah kurang satu lagi sih, eat out dan snack. Nah, pasti banyak banget di antara kalian yang nanya, lah kok eat out sama snacknya diisi gitu kan. Keep realistis aja gitu. Masa kita budgeting per minggunya, kita nggak ambil uang untuk makan atau beli sesuatu di luar. Beli sesuatu di luar itu kadang jadi self rewardnya kita, ya kan. Dan someday aku mau ngomongin juga soal self reward, yaitu belanja, mungkin next week atau beberapa minggu ke depan, karena itu juga penting banget untuk kesehatan budgeting kalian. Dan eat out dan snack aku 30.000, kita hitung dulu ya, 10, 20, 25, dan 30.000. Jadi eat out dan snacknya 30.000. So, segini aja video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like, kalian juga bisa komen dan share ke teman-teman kalian. Kalian bisa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalain notif loncengnya supaya kalian tahu kalau ada video-video apa yang bakalan aku upload. So, buat kalian semua yang udah nonton sampai sini, thank you banyak. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton, halo, selamat datang bestie. Dan see you in next video. Bye-bye.